Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang tamyiz dan telah berlalu penjelasan tentang tamyizu adzat atau juga disebut dengan tamyizul mufrad. Kemudian kata Syarih hafizahullahu ta'ala, wa amma tamyizun nisbati fahuwa, adapun tamyiz nisbah maka dia adalah ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Jadi apa yang mengangkat atau menghilangkan kesamaran nisbah, yaitu kesamaran penyandaran fi jumlatin sabiqatin alaihi, pada jumlah yang mendahuluinya. Oke, nanti dengan contoh akan lebih paham tentang definisi ini. Ya, jadi dia menghilangkan kesamaran yang ada pada penyandaran pada jumlah, ya, pada jumlah. Nah, kalau tamyizat dia menghilangkan kesamaran pada isim yang sebelumnya. Yang mana isim sebelumnya itu dia masih global hakikatnya, ya. Karena tapi di sini dia menghilangkan kesamaran, ya, pada penyandaran yang ada pada jumlah. Wa huwa naw'ani, tamyizun nisbah itu ada dua macam. Muhawwalun wa ghairu muhawwal. Perhatikan di sini ada dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Baik, muhawwal itu dia itu dipindahkan. Kalau ghairu muhawwal yang tidak dipindahkan. Baik, tetapi nanti setelahnya kita akan tetap menggunakan istilah bahasa Arab yang muhawwal atau ghairu muhawwal. Fa ammal muhawwalu fa huwa thalathatu aqsamin. Adapun yang muhawwal, jadi tamyiz nisbah yang muhawwal itu ada tiga macam. Al-awwalu muhawwalun an fa'ilin. Yang pertama adalah muhawwal an fa'il, yaitu yang dipindahkan dari fa'il. Ya, asalnya fa'il tetapi kemudian dia dipindahkan. Ya, dipindahkan. Baik, nah makanya istilahnya disebut tamyiz muhawwal an fa'il. Nahwu contohnya adalah tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Ini sudah berlalu contoh ini. Ya, tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Nah, fa'araqan, araqan di situ pada contoh tasabbaba Zaidun 'araqan adalah tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbati tasabbubi ila Zaid. Jadi araqan itu adalah tamyiz yang mansub yang menjelaskan kesamaran apa? Kesamaran nisbah tasabbub kepada Zaid, penyandaran tasabbub yaitu bercucuran kepada Zaid. Coba perhatikan kalimatnya, tasabbaba Zaidun. Tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Jadi penyandaran tasabbub yaitu bercucuran itu kepada Zaid. Ya, nisbah tasabbub kepada Zaid pada kalimat itu, tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Jadi bercucuran itu disandarkan kepada Zaid. Itu kan samar. Ya, itu kan samar. Apanya yang bercucuran? Araqon, keringatnya. Ya, keringat. Maka ini jelas tamyiz. Tetapi perhatikan di sini. Wahwa, kan tamyiz tadi, tamyiz nisbah ini ada dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Dan ini termasuk yang muhawwal, dan muhawwal dari fa'il. Wahwa muhawwalun an fa'ilin, dan dia yaitu araqan itu adalah tamyiz yang merupakan muhawwal dari fa'il. Sebab
Al aslu asalnya adalah tasabbaba aroku Zaidin. Itu asalnya. Bercucuran keringat Zaid. Paham? Tasabbaba aroku Zaidin. Ya gampang intinya ya. Tamyiz ini itu asalnya fa'il, tetapi kemudian dipindahkan ya menjadi tasabbaba Zaidun arokon, yang asalnya tasabbaba aroku Zaidin. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal dengannya apa yang setelahnya. Coba contoh tafaqqa Bakrun Syahman. Syahman apa tamyiz ya. Dia menjelaskan apa? Kesamaran tafaqqa kepada Bakr. Asalnya apa? Tafaqqa Tafaqqa Syahman. Hah? Antum perhatikan. Sahmun atau apa? Tasabbaba aroku Zaidin, haruslah nampak. Itu bentuk mudah-mudah pilih itu harus sudah nampak tuh. Tafaqqa Aba Syahmu Bakrin. Kemudian contoh Toba Muhammadun nafsan. Itu asalnya apa? Toba nafsu Muhammadin. Ya, toba nafsu Muhammadin. Nah, wa mithaluhu minat tanzili qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala an nabiyhi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan contohnya dari Al-Quran adalah firman Allah Al-Haq tabaraka wa ta'ala tentang nabinya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Washta'ala ra'su syaibah. Ya. Washta'ala ra'su syaibah. Yaitu kepala itu telah penuh uban. Ya. Nah, syaiban di sini apa? Tamyiz. Dia tamyiz nisbah. Ya, tamyiz nisbah. Dia menghilangkan apa? Menjelaskan tentang kesamaran penyandaran isti'alnya ra's kepada ra's, isti'al kepada kepala, ra's. Ya. Wal aslu asalnya adalah wallahu alam washta'ala syaibu ra'si. Telah penuh apa? Uban di kepala. Nah, itu asalnya. Wallahu alam kata beliau. Ya, karena ini terkait dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Jadi ini yang pertama muhawwal an fa'il. Atsani muhawwalun an maf'ulin. Yang kedua adalah muhawwal dari maf'ul. Muhawwal dari maf'ul. Nahwu gharastul arda syajara. Ya. Saya telah menanam bumi atau tanah dengan apa? Pohon. Gharastul arda syajara. Saya telah menanam apa namanya? Bumi. Syajara. Pohon. Baik, di situ fasyajarun adalah tamyizun mansubun mubayyinun. Itu adalah tamyiz yang mansub yang menjelaskan di ibhamin nisbatil gharsi ilal ardh. Kesamaran penisbahan penyandaran al-gharsi yaitu menanam kepada al-ardh, kepada bumi atau tanah. Ya, gharastul ardh, saya menanam bumi. Samar. Ya. Ya, menanam bumi itu apa? Syajarun. Nah, ini menghilangkan kesamaran tersebut, yaitu pohon. Nah, wa huwa muhawwalun an maf'ulin bihi, dan dia muhawwal dari maf'ul bih. Sebab al-aslu asalnya adalah gharastu syajarul ardi. Saya telah menanam pohon apa? Di bumi. Ya. Syajarul ardi.
Wa mithaluhu minal Qur'anil azim qaulul azizil jabbari, dan contohnya dari Al-Qur'an Al-Azim adalah firman Allah Al-Aziz Al-Jabbar, wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan bumi, uyuna mata airnya. Nah, di situ uyuna tamyiz, tetapi dia muhawwal an maf'ul bih. Wal aslu wallahu alam wa fajjarna uyunal ardi, wa fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan mata-mata air bumi. Ats-tsalitsu yang ketiga, muhawwalun an mubtada'in, dia muhawwal dari mubtada. Nahwu Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia darimu ayahnya. Wa ajmalu minka wajhan, dan Zaid itu apa? Lebih bagus, lebih ganteng misalnya. Ya, darimu wajahnya. Nah, fa'aban tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbatil akramiyyati ila Zaid. Nah, maka aban di situ adalah tamyiz yang mansub yang menjelaskan kesamaran penyandaran al-akramiyah, yaitu yang penyandaran yang lebih mulia kepada Zaid, ya, kepada Zaid. Wa huwa muhawwalun 'anil mubtada'i, dan dia muhawwal dari mubtada. Sebab al aslu asalnya Abu Zaidin akramu minka. Jadi Zaidun akramu minka aban asalnya adalah Abu Zaidin, ayahnya Zaid, akramu minka, lebih mulia darimu. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal dengannya yang setelahnya. Jadi apa contohnya? Ya Zaidun ajmalu minka wajhan, jadi apa asalnya? Naam. Nah, wajhu Zaidin ajmalu minka. Kemudian wa mithaluhu minal kitabil aziz qauluhu ta'ala, dan contohnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka mala, saya lebih banyak darimu, saya lebih banyak darimu. Ya, saya lebih banyak darimu. Masih samar, no? Masih samar ini. Masih samar. Ya. Tapi kan di sini masuk kepada tamyiz nisbah. Ya, karena penyandaran menunjukkan aktsariyah, kebanyakannya itu kepada saya. Ya, bukan menjelaskan mufrad, ya. Baik. Nah, kemudian asalnya wal aslu wallahu alam mali aktsaru minka, mali. Ya, jelas ya, paham ini. Mal kemudian disandarkan kepada domir khafat, jadi mali aktsaru min malika. Mali aktsaru min malika. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Nah, baik, ini yang pertama. Jadi tamyiz nisbah ini terbagi jadi dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Yang muhawwal itu tiga, muhawwal an fa'il, muhawwal an maf'ul bih, muhawwal an mubtada. Nah, kemudian yang berikutnya, wa amma ghairul muhawwali an syai'in aslan. Adapun yang ghairul muhawwal an syai'in, jadi yang bukan merupakan perpindahan dari sesuatu apapun, tidak dari fa'il, tidak dari maf'ul bih, tidak dari mubtada, aslan. Ini memang asalnya demikian. Jadi dia bukan muhawwal, ya, aslan, ya, secara asalnya. Fanahu, maka contohnya adalah imtala al-haudhu ma'a, ya, imtala al-haudhu ma'a, telaga itu penuh air, ya, imtala al-haudhu ma'a. Fama'an di situ tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbatil imtila. Ya, jadi air di situ adalah tamyiz yang mansub yang menjelaskan kesamaran penyandaran imtila, itu penuh kepada al-haud, kan. Wa huwa ghairu muhawwalin an fa'il. Dia bukan muhawwal dari fa'il, wala an maf'ul, bukan juga dari maf'ul, wala an mubtada. Kenapa?
li'anna hadha tarkibah wudi'a ibtida'an hakadha ghairu muhawwalin. Karena susunan kalimat ini, ya, susunan ini merupakan apa? Diletakkan ibtida'an hakadha. Dia diletakkan pertama kali memang demikian. Memang ya asalnya memang demikian. Ghairu muhawwal. Dia ghairu muhawwal. Nah, kemudian wa aktsaru wuqu'i ghairil muhawwal, dan kebanyakan terjadinya atau terletaknya ghairul muhawwal, yaitu tamyiz yang ghair al muhawwal. Jadi kebanyakan terletaknya ghairul muhawwal, yaitu tamyiz ghairul muhawwal ba'da kulli ma yufidu at-ta'ajjuba. Ya, ba'da kulli ma yufidu at-ta'ajjuba, setelah segala sesuatu yang memberikan faedah ta'ajjub. Ya, nah ini kebanyakannya. Nahwu lillahi darruhu farisa. Baik, itu ungkapannya lillahi darruhu itu menunjukkan apa? Ta'jub. Ya, ungkapan ya ta'jub. Ya, ungkapan ta'jub. Alangkah indahnya kalau apa? Terjemah bahasa Indonesianya yang ataupun yang semakna. Intinya bentuknya ta'jub. Lillahi darruhu farisa. Alangkah indahnya atau menakjubkannya faris. Nah, di situ farisan wa farisan tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbati ta'ajjubi. Dia tamyiz yang mansub yang menjelaskan kesamaran nisbah ta'ajjub. Ya, wa huwa ghairu muhawwal. Jadi ringkasnya demikian. Kalau ada sighah ta'ajjub setelahnya itu apa? Tamyiz. Ya, setelahnya tamyiz, tetapi itu tamyiznya ghairu muhawwal, ya, ghairu muhawwal. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan syarat. Insyaallah alhamdulillah selesai pertemuan ini tentang tamyiz. Syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Qala, berkata Ibnu Ajurrum, wala yakunu illa nakiratan. Tamyiz itu tidaklah dia melainkan nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah dia itu ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Nah, ini bedanya dengan apa namanya? Atau tidak betul ya. Wala yakunu illa nakiratan. Syaratnya apa namanya? Dua di sini, dia nakirah dan terletak setelah tamam al-kalam. Ya, tamam al-kalam. Berkata Asy'ari hafizahullah, saya katakan, yushtaratu fit tamyizi ay yakuna nakiratan. Dipersyaratkan pada tamyiz ay yakuna nakiratan, dia itu nakirah. Kama fi jami'il amthilatil mutaqaddimati, sebagaimana pada semua contoh-contoh yang telah berlalu. Ya, fala yajuzu abadan, maka tidak boleh selama-lamanya atau juga sama sekali. Ya, maka tidak boleh selamanya ataupun sama sekali, boleh terjemahkan demikian. Ayyakuna ma'rifatan, tamyiz itu ma'rifat. Ya, tidak boleh ma'rifat. Ini khilafan lil kufiyin, ini berbeda dengan kufiyin. Ya, tapi kufiyun itu boleh, membolehkan apa? Tamyiz ma'rifat. Dengan alasan apa? Bait syair di bawah ini. Tetapi kata Asy'arih itu tidak boleh ma'rifat. Syaratnya harus nakir. Nah, bagaimana kemudian dengan hujjahnya kufiyun? Kata beliau, wala hujjata lahum fi qauli syair. Tidak ada hujjah bagi mereka pada ucapan penyair, ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta an nafsa ya qaisu an amrin. Ya, jadi watibtu an nafsa. Perhatikan itu yang jadi pembahasan, tibtu. Sama dengan contoh yang disebutkan sebelumnya apa? Toba Muhammadun nafsan. Nah, di sini watibta
wa tibta an-nafsa. Ya, an-nafsa. Nah, di situ perhatikan. Nah, katanya nafsa di situ tamyiz kan? Dia ma'rifat. Ya. Ada dalilnya. Ini dari syair ini. Baik. Maka kata beliau, ya, ini bukan hujjah. Kenapa? Li'anna al-fin nafsi laysat mu'arrifatan. Laysat mu'arrifatan. Karena al pada an-nafs di situ, pada syair ini, itu apa namanya? Bukanlah al yang memberikan faedah ma'rifat. Jadi dia tidak menjadikan ma'rifat. Ya. Terus alif lam apa di situ? Wa innama hiya zaidatun. Hanya saja dia itu adalah zaidah, zaidah saja, tambahan. Kenapa? Li darurati syi'ri, karena darurat syair. Ya, karena darurat syair. Ya. Walau hudhifat, kalau seandainya dia dibuang, yaitu al itu dibuang, lan kasaro al waznu, niscaya. Lam di situ jawab dari lau, ya, lan kasaro al waznu, niscaya rusaklah wazannya. Dan namanya syair itu kan ada wazan, sehingga harus disesuaikan, ya. Nah, di sini kalau kemudian an-nafsanya tidak diberi al, rusak wazannya. Jadi al itu hanya tambahan saja, ya, dalam apa namanya darurat syair. Jadi tidak memberikan faedah ma'rifat. Ini apa namanya alasannya, ya. Baik. Jadi sebagaimana yang disebutkan di sini, jadi tamyiz itu nakirah. Wala yakunu tamyizu illa ba'da tamamil kalami. Dan tamyiz itu tidaklah ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Ai ba'da jumlatin tammatin, yaitu setelah jumlah yang sempurna. Ya. Insyaallah jelas apa makna jumlah yang sempurna. Ya. Baik, kalau fi'il sudah mengambil fa'il. Kalau mubtada ada khabarnya. Fi'liyatan kanat, nah, baik jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah, fi'liyatan itu khabar kana muqaddam, ya. Isim kana mana dhamir mustatir tadinya, ya, kembali ke jumlah. Baik jumlah yang sempurna itu adalah jumlah fi'liyah kal amthilatil mutaqaddimati, seperti contoh-contoh yang telah lalu. Ya, contoh-contoh yang telah lalu atau jumlah apa namanya? Fi'liyah. Au ismiyatan, atau jumlah ismiyah. Nahwu indi isruna dirhaman. Indi isruna dirhaman. Nah, jelas mubtada khabar. Ya, khabarnya muqaddam, mubtada muakhir di situ. Wa zaidun mutasabbibun araqan. Zaid itu mutasabbibun araqan, bercucuran. Araqan keringatnya. Zaidun mutasabbibun araqan. Ya. Irab-irab di bawahnya dibaca, ya. Sambil murajaah itu dibaca. Afa dirhaman tamyizun mufradun. Nah, dirhaman tamyiz mufrad kan? Tamyiz mufrad. Kenapa tamyiz mufrad? Dari mana antum tahu tamyiz mufrad? Hanya menjelaskan isim. Terletak setelah adat. Terletak setelah adat. Tamyizun mufradun, atau apa namanya, ini adalah tamyiz mufrad. Apa namanya, mana tadi? Jadi fadirhaman tamyizu mufradin, tamyizu mufradin, udah pilihnya. Tamyizu mufradin mansubun mubayyinun, dia tamyiz mufrad, mansubun mubayyinun, dia mansub menjelaskan lil ibhamil hasil fi dzat ishrun, yang menjelaskan kesamaran yang ada pada zat ishrun, ya, 20. Nah, pada zat 20 itu apa? Samar toh? Nah, maka dirhaman tamyiz itu menjelaskannya.
Wa araqan tamyizu nisbatin. Kalau araqan tamyiz nisbah. Ya. Setelah apa jumlah ataupun jumlah di situ. Mansubun mubayyinun li bahamin nisbah at-tasabbubi ila, dia tamyiz nisbah mansub menjelaskan kesamaran nisbahnya tasabbub, penyandaran tasabbub, kan tasabbub bercucuran itu disandarkan kepada Zaid, ya. Ya, wa kullun minhuma, nah setiap dari keduanya ja'a ba'da jumlatin tammatin. Nah, setiap dari keduanya itu datang setelah jumlah yang sempurna. Yang mana jumlah yang sempurna itu murakkabatin. Naat itu murakkabah, ya. Ini pembahasannya untuk contoh indi isruna dirhaman wa zaidun mutasabbibun harakon. Nah, masing-masing dari keduanya itu terletak setelah jumlah yang sempurna murakkabatin yang tersusun. Nah, jumlah yang sempurna itu yang tersusun min mubtada'in wa khabarin, dari mubtada' dan khabar. Nah, kemudian faidah ulima, telah diketahui mimma taqaddama, dari apa yang telah berlalu. Itu dari pembahasan yang lalu, annal hala wat tamyiza, bahwasanya hal dan tamyiz ittafaqa fi umurin, keduanya itu sepakat atau sama pada beberapa perkara. Jadi hal dan tamyiz memiliki kesamaan dalam beberapa perkara. Wakhtalafa fi umurin, dan keduanya berbeda pada beberapa perkara. Fama ittafaqa fihi, apa yang keduanya sama padanya, annahuma ismani, bahwasanya keduanya itu isim, sama-sama isim, nakirotani, kedua-duanya nakira, mansubani, keduanya nasab, fatlatani, keduanya fatlah. Fatlah itu ya bukan intinya tetapi penyempurna atau pelengkap, ya. Kalaupun dihilangkan tidak merusak maknanya. Baik. Mufassirani, keduanya sama-sama menjelaskan. Wa mimma ikhtalafa fihi, dan diantara apa yang keduanya berbeda padanya, anal hala yakunu sarihan wa muawwalan bisari. Jadi hal itu bisa isim sarih, bisa muawwal bisari. Itu hal. Bisa isim sarih, isim yang jelas. Ya. Ja'a Muhammadun dohikan, ya, ja'a Muhammadun dohikan, Muhammad datang dalam keadaan tertawa. Dohikan jelas isim sarih, atau muawwal bisari, atau kemudian yang ditakwil kepada isim sarih. Yang ditakwil ini kalau halnya bentuknya jumlah atau sibhul jumlah, ja'a Muhammadun yadhaku, ya kan, jumlah yang terletak setelah ma'rifat hal. Tetapi dia ditakwil kepada isim sarih, jadi ja'a Muhammadun dahikan. Nah, dimurajaah lagi. Kemudian bihilafit tamyizi, berbeda dengan tamyiz, fa innahu la yakunu illa sarihan, maka tamyiz itu tidaklah kecuali dia itu isim sarih. Jadi tidak ada tamyiz itu bentuknya apa? Jumlah, sehingga kemudian ditakwil kepada isim sarih, berbeda dengan hal. Nah, kemudian wa anal hala yufassiru hay'atadz zat. Hal itu menjelaskan keadaan ataupun sifat dari zat. Wa tamyiza, dan tamyiz yufassiru zat nafsaha. Tamyiz itu menjelaskan zat itu sendiri. Ya. Wa ghaira dzalik, dan yang lainnya. Ya, dan selain itu. Nah, alhamdulillah intahaina min at-tamyiz. Insyaallah sanwasil fi liqa al-qadim al-mustathna. Alhamdulillah. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.